Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ramanda Putri dari kelas 4E Ekonomi Syariah UIN STS Jambi. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang asumsi, struktur ragam-peragam penduga kriteria pemilihan model terbaik, R2, ADJ R2, AIC, FPE, SBC, dan HQC. Yang materinya terdiri dari uji parsial, uji simultan, uji linier, likelihood ratio, uji Wald, penerapan kasus dengan software Grail beserta interpretasinya, yang terdiri dari ekonomi makro, ekonomi mikro, dan perbankan. Baiklah, yang pertama yaitu uji tersial atau uji T. Uji parsial atau uji T dalam penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terkaitnya. Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat signifikan pada masing-masing T hitung. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu HA, artinya secara parsial variabel independen ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu HO, artinya secara parsial variabel independen tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Jika berbanding terbalik, yaitu jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis HA ditolak dan HO diterima. Atau jika nilai T hitung lebih besar dari A5%, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Lanjut. Yang selanjutnya, uji simultan atau uji F. Pada hasil uji F dapat ditunjukkan proporsi variabel dalam independen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama. Dapat dilakukan dengan menggunakan uji analisis atau uji F. Tujuannya adalah untuk menguji variabel independen. Variabel independen manakah yang paling signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen? Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis atau Wald test. Uji hipotesis atau Wald test. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, penulisan menetapkan dengan menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA.
Hipotesis nol atau HO adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Penulis menggunakan uji signifikan atau uji parameter B atau beta. Maksudnya adalah untuk menguji tingkat signifikan, maka harus dilakukan pengujian parameter B atau beta. Pengujian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara parsial dan simultan menggunakan uji Wold atau Wold test. Uji Wold adalah uji statistik parametrik dinamai oleh Abraham Wold dengan berbagai macam kegunaan. Setiap kali hubungan dalam antara item data dapat dinyatakan sebagai model statistik dengan parameter yang diperkirakan dari sampel uji. Uji Wold dapat digunakan untuk menguji nilai sebenarnya parameter berdasarkan estimasi sampel. Baiklah, lanjut yang terakhir yaitu uji likelihood. Uji likelihood untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dilakukan uji kecocokan dengan min 2 likelihood atau beta menurut Rayenda 2007 dan 7 dalam Hendriana 2014 dengan uji tolak HO atau hipotesis nol untuk A yang ditetapkan jika alfa beta lebih besar dari X2, A sama dengan N dikurang 1. Bila HO atau hipotesis nol diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh suatu variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikatnya tidak signifikan. Sedangkan penolakan HO atau hipotesis nol menunjukkan pengaruh yang signifikan variabel bebas secara simultan terhadap suatu variabel terikat. Kita lihat mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Hanya beberapa, yaitu uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F,
uji hipotesis atau word test, dan uji likelihood. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.